Pelarian selama 2 tahun seorang buron kasus penggelapan berakhir saat hendak mudik ke Lampung. Polisi menangkap pelaku di bus antar provinsi yang ditumpanginya. Entah karena taktik strategi atau karena galau, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memutuskan menunda serangan ke Iran selama 5 hari setelah sempat memberi ultimatum serang pusat energi Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka. Trump mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan Iran untuk bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Timnas Indonesia polesan pelatih anyar John Herman siap berlaga di ajang FIFA Series 2026 di Gelora Bung Karno 3 hari lagi. 24 pemain pilihan Coach Herman ini bersiap memberikan hasil terbaik. Bagaimana peluang timnas menjuarai turnamen FIFA Series di bawah asuhan pelatih baru John Herman? Kita akan simak perbincangannya pagi ini untuk Anda. Kesuksesan Veda Ega Pratama sebagai pebalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix Moto3 tak lepas dari dukungan penuh keluarganya di Gunung Kidul, Yogyakarta, terutama dari sang ayah yang merupakan mantan pebalap motor nasional. Kami akan ajak Anda mengenal lebih dekat kisah pebalap Veda Ega Pratama hingga sukses di kancah balap internasional. Halo, selamat pagi. Sahabat Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa 24 Maret 2026. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Nanda Aprilia. Sudah banyak informasi yang kita siap sajikan untuk Anda tentunya, Saudara, termasuk dengan arus balik. Tentunya ini masih menjadi sorotan juga karena ini masih masuk dalam gelombang pertama begitu ya untuk arus balik. Nah, siapa yang rencana untuk pulang hari ini atau justru malah hari ini mau pergi mudik? Masih banyak loh, Adisti. Oh, masih banyak yang ternyata mau mudiknya di setelah Lebaran. Begitu, karena memang karena faktor pekerjaan atau kemudian menunggu sepi saja. Tapi yang kemudian perlu dipersiapkan adalah ini dia, Jakarta siap kembali untuk bisa bergeliat gitu ya. Jakarta akan macet lagi nih tampaknya. Paling tidak ya Senin pekan depan lah. Kalau di hari ini Jakarta masih lengang, aman, sentosa. Cepat ya. Cepat ya, pemandangan ini adalah pemandangan yang luar biasa. 1 tahun sekali baru bisa kita rasakan ketika mudik Lebaran ini terjadi, Jakarta lengang. Nah, bagi Anda yang ingin balik lagi ke Jakarta untuk bisa mencari cuan kembali setelah menghabiskan uang di hari THR di hari Lebaran kemarin, Anda yang mau mau arus balik lagi bersiap-siap. Karena apa? Karena polisi menerapkan satu arah di hari ini. Itu artinya polisi melakukan rekayasa lalu lintas one way satu arah di hari ini untuk memperlancar puncak arus balik. Nah, rekayasa arus lalu lintas ini one way ini diberlakukan mulai dari kilometer 414 dari gerbang tol Kali Kangkung menuju kilometer 70 di jalan tol Jakarta Cikampek. Wah, luar biasa, ini jauh banget loh. Betul, ini jauh banget dan ini sebenarnya one way itu jadi ajang yang paling dinanti-nanti untuk pengendara nggak sih? One way kapan ya? Karena kan bisa melaju ke jalur berlawanan begitu ya, jadi ada sensasi sendiri. Nah, ini harus dipastikan terkait dengan skema-skema ini, setidaknya Anda harus tahu, Saudara, yang ingin melakukan perjalanan, apalagi sekarang juga yang ingin melakukan perjalanan juga harus tahu bagaimana kondisi cuaca. Kondisi cuaca, betul. Prediksi BMKG, Adisti, dari hari ini sampai dengan kurang lebih di 3 hari ke depan, tanggal 25 Maret, bahwa memang kondisi di sebagian di Indonesia didominasi hujan
ringan begitu ya, sampai dengan ke sedang, tapi harus diwaspadai ada intensitas bawah hujan sedang ke hujan lebat. Nah ini benar-benar harus dilihat juga karena banyak aspek yang harus diperhatikan. Tidak hanya soal one way saja tentunya, kondisi fisik, juga Kondisi kendaraan. apalagi Anda membawa keluarga, jadi jangan gegabah ya, harus bijak. Nah ini dia faktor keselamatan itulah yang kemudian harus diutamakan ketika Anda akan balik lagi ke Jakarta atau ke tempat tinggal Anda untuk kemudian bisa bekerja kembali. Tentu saja harus tetap berhati-hati walaupun memang kebijakan one way atau kebijakan satu arah ini diberlakukan mulai hari ini, saudara, tanggal 24 Maret 2026. Tentu saja kembali bekerja, kembali semangat lagi, mencari cuan lagi. Jadi fitrah yang baru. Menjadi fitrah baru. Nah nanti kita juga akan bahas soal laporan-laporan langsung di sejumlah wilayah. Tapi saudara, kita akan ke informasi pertama dulu nih. Selasa dini hari tadi arus balik lebaran di ruas tol Cipularang terpantau padat. Dan dari pantauan udara, saudara, kami akan memperlihatkan kepada Anda, ini dia pantauan udara. Bagaimana arus balik lebaran mengular panjang dari arah Bandung menuju Jakarta di ruas tol Cipularang. Kepadatan terjadi sejak Senin sore mulai dari kilometer 76 hingga kilometer 85 Purwakarta. Sementara di arah sebaliknya, arus kendaraan nampak ramai lancar. Polri, saudara, menerapkan sistem lawan arah atau kontraflow di ruas tol Cikampek arah Jakarta untuk mengurai arus balik lebaran. Pemberlakuan kontraflow mulai dari kilometer 70 hingga 36 yang diterapkan pada 2 lajur. Kontraflow diberlakukan untuk mengurai kepadatan yang terus meningkat, saudara. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pengaturan lalu lintas secara situasional, sekaligus mendukung penerapan one way lokal di jalur Trans Jawa. Arus balik lebaran di jalur arteri Karawang juga mulai meningkat. Kepadatan pun terjadi di jalur arteri Karawang arah Jakarta sejak Senin sore hingga malam. Kepadatan mulai terjadi sejak kendaraan memasuki kawasan Simpang Jomin dan hingga Jalan Raya Cikampek menuju Jalan Raya Kelari. Arus balik kendaraan yang melewati tol MBZ ke arah Jakarta mulai ramai. Sebaliknya, 23.000 kendaraan tercatat menuju arah Cikampek Utama. Sementara di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, saudara, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way ke arah Jakarta selama 10 jam sejak Senin siang hingga malam. Hal ini untuk memperlancar arus balik lebaran menuju Jakarta. Untuk situasi jalur Puncak, sudah kami normalkan 2 arah. Kemudian yang mana memang kami sudah memberlakukan rekayasa 1 arah dari Puncak menuju Jakarta, itu dari mulai pukul 11:40 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kemudian baru saat ini kembali normal 2 arah. Pada saat kami laksanakan rekayasa one way ke bawah atau dari Puncak menuju Jakarta, itu data yang kami pun sampai dengan saat ini di pukul 22.00 itu mencapai 46.000 kendaraan. Sementara di jalur arteri Kadung Ora, Garut, Jawa Barat, arus kendaraan juga terpantau padat dari kedua arah. Hal ini akibat banyaknya kendaraan pemudik yang telah kembali lebih awal dan juga banyaknya kendaraan yang pulang berwisata. Selain itu, adanya pengalihan jalur di Kabupaten Tasik menuju Kadung Ora, Garut turut membuat kepadatan kendaraan semakin menjadi-jadi. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan one way sebanyak 8 kali.
sampai hari ini sudah mulai ada peningkatan, terutama arus balik dan mungkin orang yang melaksanakan wisata di Kabupaten Garut, dan juga yang dari Bandung juga ini ada kemungkinan ada peningkatan kembali yang memasuki Kabupaten Garut dengan tujuan mungkin untuk wisata. Peningkatan di Pos Pam Kadungoro terpantau mungkin sekitar 30% ada peningkatan dari hari kemarin. Kepadatan lalu lintas terjadi di jalur arteri Sukabumi Bogor, Jawa Barat. Kendaraan memadati jalur arteri menuju gerbang tol Bogor, Ciawi, Sukabumi, arah Jakarta, tepatnya di gerbang tol Parung Kuda. Titik kepadatan berada di sejumlah ruas jalan persimpangan seperti Simpang Ratu Cibadak dan Simpang Cikidang. Kondisi arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya terpantau padat merayap ke arah Bandung. Kepadatan terjadi sejak Senin sore hingga 5 km lebih dari Jalan Raya Ciawi mengarah ke Jalan Lingkar Gentong menuju ke arah Malangbong. Dari Maghrib tadi. Maghrib tadi. Ya. Dari mana ini, Kang? Saya dari Ciamis. Ciamis. Udah berapa jam perjalanan? Udah 3 jam perjalanan. Parah banget ini, terparah menurut saya. Iya. Harusnya 3 jam udah nyampe Bandung. 3 jam sampai Bandung. Oke. Arus balik lebaran di kilometer 188 Palimanan Tol Cipali padat kendaraan pasca pemberlakuan one way atau sistem satu arah. Jalur tol dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dipadati kendaraan. Antrean kendaraan terjadi dari kilometer 188 hingga kilometer 191 yang masuk wilayah tol Palikanci. Sebaliknya, dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau lengang saat diterapkan sistem satu arah. Korlantas Polri memprediksi 23 dan 24 Maret menjadi puncak arus balik gelombang pertama. Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk bisa memastikan kelancaran lalu lintas saat arus balik lebaran. Prediksi ada 2 kali. Oke. Tanggal 23, 24 dan tanggal 28, 29. Strategi penyiapan arus balik ini banyak sekali. Tentunya tata kelola jalan tol baik rest area, manajemennya seperti apa, hambatan samping yang biasa berhenti di pinggir jalan nanti akan kita sosialisasikan, termasuk yang paling bagus untuk arus balik itu adalah adanya fungsional tol, baik di Capek 2 Selatan, baik di Bojimi, ada yang ada di Solo Jogja, ada Probolinggo Besuki sampai Paiton, ada juga yang dari Ambarawa sampai ke Ungaran. Jadi tol fungsional ini untuk memecah bangkitan arus atau kepadatan arus yang terjadi baik yang ada di arteri dan di jalan, bisa kelola itu. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pelarian seorang buron kasus penggelapan berakhir saat hendak mudik ke Lampung. Polisi menangkap pelaku di bus antar provinsi yang ditumpanginya. Rombongan pemudik yang berada di dalam bus menuju Lampung terkejut karena tiba-tiba dihentikan polisi. Bukan karena pelanggaran lalu lintas, polisi ternyata menangkap seorang pemudik yang merupakan buronan kasus penggelapan. Pelaku kabur selama 2 tahun saat terjerat kasus penggelapan di tempat kerjanya hingga merugikan perusahaan puluhan juta rupiah. Pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung, kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bundar Tunuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dan dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim.
Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bumi Ratu Tuban dan dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Tuku Halidsyah, Lampung Tengah, Lampung. Saudara, kami akan kembali dengan informasi entah karena taktik strategi atau karena galau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memutuskan untuk menunda serangan ke Iran selama 5 hari setelah sempat memberi ultimatum serang pusat energi Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka. Trump klaim telah melakukan pembicaraan dengan Iran untuk bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Setelah sempat memberi ultimatum, kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menunda serangan ke Iran selama 5 hari. Trump mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan Iran untuk bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Trump menyebut pembicaraan dengan Iran berlangsung dengan sangat baik dan juga produktif. Trump memerintahkan militer Amerika Serikat untuk bisa menunda serangan terhadap pembangkit listrik dan energi Iran selama 5 hari. Kami kutip dari akun media sosialnya, Trump menulis, "Saya dengan senang hati melaporkan bahwa Amerika Serikat dan negara Iran telah mengadakan selama 2 hari terakhir percakapan yang sangat baik dan produktif mengenai penyelesaian lengkap dan total atas permusuhan kita di Timur Tengah. Saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk menunda semua serangan militer terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama 5 hari dengan syarat keberhasilan pertemuan dan diskusi yang sedang berlangsung." Perang Timur Tengah memanas usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka Selat Hormuz selama waktu 48 jam. Jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menyerang jaringan listrik Teheran. Ketegangan di Timur Tengah kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum keras kepada Iran terkait penutupan Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Trump menuntut Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam atau menghadapi ancaman serangan terhadap fasilitas pembangkit listriknya. Jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang paling terbesar terlebih dahulu, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Iran tidak kalah gertak. Negara itu balik mengancam jika fasilitas energinya diserang, Teheran akan menutup Selat Hormuz secara total. تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست. Jalur strategis ini sudah terganggu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Selat Hormuz menjadi jalur sempit yang mengalirkan sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Qashimiyeh di atas Sungai Litani, Lebanon Selatan, saudara. Serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke wilayah itu. Serangan udara diluncurkan usai Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan permukiman di perbatasan Lebanon. Israel menyebut serangan ini untuk bisa mencegah akses Hizbullah ke Lebanon Selatan. Jembatan Al-Qashimiyeh merupakan salah satu penyeberangan terpenting di Lebanon Selatan. Pusat Komando Amerika Serikat merilis video baru serangan ke berbagai target militer selama operasi yang berlangsung di Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim berhasil melenyapkan kemampuan drone satu arah Iran dan mengancam menargetkan infrastruktur penting di Iran.
Amerika Serikat dan Israel mengaku berhasil untuk menurunkan kemampuan tempur Iran lewat serangan udara intensif selama 3 minggu. Sementara itu, saudara, drone-drone Iran juga menargetkan lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat ke wilayah tersebut. Tentara Iran mengklaim meluncurkan drone ofensi di 2 front fasilitas kedirgantaraan Israel di dekat Pangkalan Udara Ben Gurion serta lokasi pesawat pengintaian Amerika Serikat. Baik militer Israel maupun Komando Pusat Amerika Serikat belum berkomentar tentang Iran. Israel terus berupaya untuk bisa mencegah roket Hizbullah lewat serangan udara intensif ke situs penyimpanan senjata, saudara, invasi darat terbatas di Lebanon Selatan. Israel juga memakai sistem pertahanan udara Iron Dome untuk melindungi penduduk di perbatasan utara. Sirine peringatan serangan yang akan datang ke arah Israel di Yerusalem masih meraung hingga Senin waktu setempat. Warga langsung mencari tempat aman untuk melindungi diri dari dampak serangan. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 3 hakim ad hoc. Prosesi dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan pada Jumat 27 Februari 2026 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3 pejabat yang diambil sumpahnya yaitu Sininta Yuliansih Sibarani sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor, Ahmad Jaka Mirdinata dan Andari Yurikosari sebagai Hakim Ad Hoc PHI. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Selanjutnya dibacakan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali para Hakim Ad Hoc. Ketua MA kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik, saya sungguh bagi saudara-saudara seluruhnya kasasi hakim ad hoc tingkat kasasi dan seadil-adilnya. Pelantikan ini menandai dimulainya amanah baru dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta perselisihan hubungan industrial di tingkat kasasi. Diharapkan kehadiran hakim ad hoc dapat semakin memperkuat kualitas putusan, profesionalisme, serta integritas lembaga peradilan. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia polesan pelatih anyar John Herman siap berlaga di ajang FIFA Series 2026 di Gelora Bung Karno 3 hari lagi. 24 pemain pilihan Coach Herman ini bersiap memberikan hasilnya yang terbaik. Lalu bagaimana sebenarnya peluang Timnas untuk bisa menjuarai turnamen FIFA Series di bawah asuhan pelatih baru John Herman? Kita simak perbincangannya, saudara, bersama dengan Adisti Larasati, selengkapnya usai jeda. Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan beberapa pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul untuk pemusatan latihan jelang FIFA Series 2026 yang dimulai 27 Maret mendatang di Jakarta. Kedatangan pemain Timnas disambut hangat oleh pelatih John Herman
dan staf kepelatihan. Selain Elkan dan Ivar Jenner, Nadeo Argawinata, Beckham Putra, hingga Eliano Renders sudah tiba di Jakarta. Sementara pemain lain, terutama yang merumput di luar negeri, dijadwalkan tiba pada 24 Maret atau setelah pertandingan di Liga Libur. Ajang ini akan menjadi debut bagi pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman, yang sudah memilih 24 pemain untuk FIFA Series 2026. Turnamen FIFA Series 2026 di Jakarta diikuti 4 negara, Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts dan Nevis, serta Kepulauan Solomon. Untuk FIFA Series, John Hartman sebelumnya memanggil 41 pemain dan mengerucutkan menjadi 24 pemain. John Hartman memilih 4 penjaga gawang, termasuk Martin Paes dan Emil Audero. Di lini belakang, Elkan Bagot comeback, sementara Kapten Jaitses, Kevin Dix, dan Rizky Ridho masih jadi andalan. Di sektor tengah, ada duet pemain penjelajah, Kelvin Verdong dan Joy Pelupesi, ditemani Ivar Jenner, Eliano Renders, dan Jordi Amat. Sementara di sektor juru gedor, ada Ole Romani, Mauro Zelstra, Ragnar Oratmangun, hingga Ramadan Sananta. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno 27 Maret 2026. Sementara itu Bulgaria akan bersua Kepulauan Solomon di hari yang sama. Pemenang dari kedua laga tersebut akan melaju ke partai final yang digelar 30 Maret 2026. Sedangkan tim yang kalah akan berebut posisi ketiga. Patut ditunggu racikan skuad Garuda ala coach John Hartman di FIFA Series 2026. Saudara, Timnas Indonesia polesan pelatih anyar John Hartman siap berlaga di ajang FIFA Series 2026 di Gelora Bung Karno 3 hari lagi. Nah, 24 pemain pilihan Coach Hartman bersiap memberikan hasil terbaik pastinya. Bagaimana kemudian kita bisa membaca peluang Timnas untuk bisa menjuarai turnamen FIFA Series ini? Kita akan ulas bersama dengan analis sepak bola, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring bersama dengan Bung Firzi Idris. Selamat pagi Bung Firzi. Ya, pagi Mbak Desti, apa kabar pagi semua? Iya, kabar baik. Bung Firzi, ini kan kalau kita lihat ada 24 pemain ya yang kemudian menjadi pilihan dari Coach Hartman. Nah, dari nama-nama yang kemudian kita lihat 24 pemain, menurut Anda, apakah memang ini merupakan kebutuhan strategi ataukah kemudian ada faktor lain? Ini ada seperti ada izin klub, kemudian ada jadwal liga masing-masing. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat dari 24 nama kan awalnya memang 41 nama awal dari dari Herman ya yang dipanggil 41 nama dalam professional squad sementara, terus habis itu direduksi menjadi 24 squad. Kalau terkait izin klub dan lain-lain menurut saya tidak masalah karena ini kan adalah FIFA Matchday, jadi setiap negara wajib untuk setiap klub wajib melepas pemain mereka ke negara yang bersangkutan. Nah, beda kalau misalnya nanti di Piala AFF itu baru nanti mungkin kita akan berhadapan dengan regulasi itu ya di Asian Championship. Tapi kalau ini adalah pemain-pemain terbaik yang bisa dipanggil, ya tidak ada masalah seperti itu. Oke, tapi kalau kemudian kita lihat juga ada nama-nama yang tersorot betul di publik begitu ya, comebacknya Elkan Bagot. Nah, dari pengamatan Anda Bung Firzi, apakah kemudian Elkan Bagot ini akan jadi pemain inti dan apa yang kira-kira menjadi tugas dari Elkan Bagot, dari pelatih John Hartman ini untuk Elkan Bagot? Ya, Elkan Bagot nama lama yang hilang ya. Pertama masuk Timnas Indonesia 2021, tapi kemudian dia terakhir bermain bagi Timnas kan di Piala Asia ya 2024. Dia kalau nggak salah juga bermain di laga lawan Timnas Argentina. Jadi memang ini adalah pemain yang udah lama. Mungkin ya bagi sebagian orang merindukan dirinya untuk kembali ke Timnas Indonesia. Pemain yang berusia 23 tahun memang masih sangat muda. Masih punya kesempatan untuk berkembang juga bersama Timnas Indonesia. Untungnya memang Elkan tidak bermain di dalam posisi yang krusial. Maksud saya tidak berada dalam
situasi di mana jasanya benar-benar dibutuhkan dalam hal ini, bahwa ketebalan di lini belakang kita tuh tebal banget ya. Dengan adanya Elkan ini menambah ketebalan di lini belakang. Kita punya Kevin, kita punya Sandy, kita punya Rizky Ridho, Jordi bisa bermain di belakang, ada Justin, ada pemain-pemain lain yang banyak yang bisa bermain di posisi tersebut. Jadi menurut saya kehadiran dia menambah ketebalan, menambah persaingan, dan menambah sisi saing dari para pemain yang ada di posisi tersebut, Mbak Disti. Oke, jadi ini persaingannya lebih ketat ya untuk lini belakang ya, karena memang ada Elkan Bagot ini ya. Betul. Oke, nah kalau tadi Anda sudah membahas soal itu, nah saya juga ingin mempertanyakan soal di lini tengah ini, Bung Firzi. Kalau untuk di lini tengah, apa yang kemudian menjadi catatan Anda jika melihat komposisi pemain yang kemudian sudah dipilih oleh Coach John Herdman ini, pelatih terlihat lebih suka gelandang petarung seperti Calvin Verdong, Joey Pelupessy, ketimbang kemudian ada pengatur serangan? Ya, kalau kita lihat kan memang komposisi yang diambil untuk lini tengah juga menarik ya, karena kita ada Joey, ada Nathan, ada Ivar, dan setelah itu memang ada Beckham dan lain-lain, karena Mark akhirnya namanya tidak dibawa ke dalam skuad akhir. Kita akan lihat apa yang akan dihadirkan, apakah ini berarti Coach Herdman lebih mengutamakan bermain dari sisi weight, dari sisi lebar lapangan ya, karena kita punya Joey, kita punya Nathan, kita punya Ivar, itu kan hanya 3 gelandang yang bertahan ya, dengan karakter bertahan. Jadi mungkin 1 gelandang bertahan akan di situ, ada Nathan juga bisa bermain. Jordi Amat menariknya juga dipasang namanya dalam panggilan timnas itu dia sebagai gelandang ya, dan itu adalah peran yang dia emban bersama Persija Jakarta dalam beberapa laga terakhir. Pemain sudah terbiasa bermain di sana. Kalau misalnya menghadapi tim-tim sekelas St. Kitts and Nevis, atau nanti kalau kita lolos lawan Bulgaria, seharusnya kita bisa melakukan beberapa eksperimen menjelang pertandingan nanti yang akan menjadi salah satu ujian pertama dari Coach Herdman memang nanti di ASEAN Championship ya, di Piala AFF pada pertengahan tahun. Jadi ini adalah kesempatan bagus bagi Coach Herdman melihat beberapa pemain eksperimen, dan kalau lini tengah jadi perhatian menurut saya juga sangat layak disebut seperti itu, karena kita lihat di pertandingan lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi, bagaimana kita bermain di Arab Saudi, lini tengah kita sering ketinggalan dari para pemain gelandang serang lawan. Ini juga harus jadi perhatian pada pertandingan berikutnya. Oke, selain kemudian lini belakang, kemudian lini tengah, kemudian yang juga menjadi poin pentingnya adalah di sektor penyerang, striker. Nah, apakah kemudian Anda sudah melihat maksimalkah kemudian pilihan dari Coach Herdman ini kali ini? Nah, siapa yang kemudian kira-kira akan jadi duet di lini depan kalau menurut Anda? Ya, memang lini depan patut dapat sorotan juga ya, karena di bawah Patrick Kluivert kita kesulitan mencetak gol, kecuali pertandingan lawan Taiwan di Surabaya ya, yang tidak bisa dijadikan acuan juga sebenarnya, karena lawan kita di situ peringkat FIFA-nya terlalu lebih rendah, dan itu lawan yang bukan awalnya dipilih untuk menjalani persiapan menuju round 4 kualifikasi. Di Arab Saudi kita mencetak 2 gol ke gawang tuan rumah, itu juga dari titik putih. Nah, ini juga harus jadi perhatian. Kita bermain 2 kali di SUGBK itu pada 2025 ya, kita hanya mencetak 1 gol ke gawang China, ke gawang Bahrain. Nah, ini pasti ketika menghadapi St. Kitts and Nevis juga menurut saya rankingnya akan terlalu beda jauh nih. Mungkin ini juga normalnya seharusnya bisa jadi latihan juga bagi para penyerang kita ya, terutama Ole Romeni setelah dia kembali dari cedera, seperti apa penampilannya, karena di Oxford dia baru memainkan peran bits and pieces ya, jadi baru tampil sedikit seiring membangun fitnessnya. Ragnar bermain beberapa kali bagi AFC Dender, tapi dia juga belum bermain 90 menit. Terakhir dia bermain 18 menit ketika melawan Gent, itu juga timnya kalah. Jadi kita akan lihat seperti apa yang akan diberikan. Sementara kita tahu Mauro Zilstra juga belum bisa menjadi starter di Persija Jakarta. Jadi kita akan lihat seperti apa ramuan racikan lini depan yang dihadapi, yang akan dipersiapkan untuk menghadapi St. Kitts and Nevis. Oke, kita akan lihat bagaimana ramuan yang akan diracik oleh seorang Coach Herdman begitu ya, untuk bisa timnas ini bisa pemain ini bisa tampil ciamik begitu ya, Bung Firzi. Tapi yang kemudian
kemudian saya ingin pertanyakan begini, pada saat kepemimpinan atau coach sebelumnya ada Kluivert, kemudian ada Shin Tae-yong, ada nama Mark Klok dan juga Hernando Ari yang kemudian dalam tanda kutip selalu menjadi langganan begitu. Tapi kemudian mengapa di era coach Herman ini tampaknya belum terlihat? Iya, memang ini adalah pilihan ya, karena tidak bisa semua dibawa. Dan ini kan pendaftaran untuk FIFA Series kan 23 pemain ya. Biasanya kan kalau FIFA Matchday itu para tim-tim bisa mendaftarkan hingga 30 pemain. Jadi mungkin ini adalah pertimbangan dari tim kepelatihan memberikan waktu bagi pemain-pemain yang mungkin dalam tanda kutip usianya juga lebih muda ya. Yang paling tua di lini tengah sekarang, yang paling senior adalah Joey Pelupessy di usia 32 tahun. Terus ada Kakak Yakob, itu juga dia bermain di lini serang sebenarnya di usia 28 tahun. Jadi Mark emang udah dari awal bilang bahwa ini adalah provincial squad ya, squad sementara di mana para pemain ini ada masuk, istilahnya ini adalah daftar standby ya Mbak Disti. Jadi para pemain ini 41 nama dimasuk daftar standby. Nanti dia udah tahu kok dari awal emang akan ada nama-nama yang akan dipotong ya. Jadi memang dalam 23 nama beberapa nama terpaksa harus ditarik keluar, dan salah satunya adalah itu. Hernando juga ya, kita tahu dia adalah kiper timnas ya, bermain di laga lawan Irak kalau tidak salah di round 2. Dia juga punya pengalaman di level ini. Tapi menurut saya Nadeo juga bermain luar biasa bagus, dan Cahya adalah kiper masa depan kita. Jadi kalau memang harus dipilih 4 kiper, Martin itu udah harus pasti masuk, dan juga Emil itu udah harus pasti masuk. Dan menurut saya ini emang adalah pilihan yang tersedia untuk sekarang. Tapi mungkin nanti ke depannya untuk Asian Championship nama Hernando bisa kembali masuk, dan mungkin juga nama Mark Klok kembali masuk, Mbak. Oke, kalau berbicara soal Martin Paes atau Emil Audero menurut Anda, kalau dari kacamata Anda? Ya, memang Martin dan Emil sama-sama mencatatkan clean sheet ya kalau bermain di GBK. Martin itu kalau tidak salah udah bermain 4 kali ya di GBK. Terakhir dia main lawan Bahrain. Sementara Emil bermain lawan China ketika Martin mendapatkan scoring ya kalau tidak salah ketika itu, sama-sama clean sheet juga. Kalau kita lihat memang keduanya setengah bermain bagus ya di liga mereka masing-masing. Tapi si Martin kan memang baru beradaptasi lagi di Belanda, dia kembali lagi ke Liga Belanda, dia bermain lagi di Ajax Amsterdam. Dia sudah bermain 5 kali, dan tadi pertandingan terakhir dia bermain 1-1 lawan Feyenoord. Menurut saya dia juga kiper yang sangat-sangat solid tentu saja. Tapi menurut saya dalam hal ini Emil seharusnya dia bermain bersama Cremonese sejak awal musim. Dia udah punya kontinuitas itu, dia udah punya momentum. Dengan apa yang dia hadirkan dia bisa bawa. Menurut saya dengan pengalaman musim ini Emil seharusnya punya keunggulan ya dibandingkan Martin Paes. Tapi nanti akan semua tergantung dari pelatih John Herman dan staf kepelatihannya, Mbak. Oke. Itu tadi kita sudah membahas soal bagaimana strategi dan juga komposisi dari tim dari Indonesia. Tapi kemudian yang juga patut diwaspadai, yang juga patut juga diperhatikan adalah bagaimana kekuatan tim lawan Indonesia di FIFA Series ini. Bagaimana? Apa yang siapa saja yang perlu diwaspadai kalau menurut Anda? Ya, menurut saya lawan Saint Kitts and Nevis seharusnya masih mulus ya bagi timnas Indonesia, karena kita menghadapi tim yang berada di ranking 154 dunia nih. Kalau kalah artinya ada sesuatu yang benar-benar salah. Tapi dalam kondisi normal seharusnya kita bisa melewati Saint Kitts. Nah, kalau kita melewati Saint Kitts itu kan artinya kita akan menghadapi Bulgaria, pemenang Bulgaria dan Solomon, Kepulauan Solomon. Bulgaria diunggulkan melawan Solomon karena mereka ranking 80-an dunia, tapi Bulgaria itu finish di grup E, di dasar grup E kualifikasi Piala Dunia mereka, Mbak. Mereka hanya menang sekali dari 6 pertandingan di sana, dan sepanjang 2025 mereka bermain 10 kali, itu mereka kalah 8 kali. Jadi mereka hanya mengambil seri sekali lawan Siprus, terus kemudian menang terakhir lawan Georgia. Jadi mereka nggak dalam kondisi bagus juga. Dan disinilah kesempatan kita ya untuk bisa meningkatkan
menaikkan ranking FIFA kita. Apabila kita bisa menang lawan Bulgaria, kita akan bisa meraup FIFA points, match points yang lumayan besar nih, karena perbedaannya cukup jauh ya. Kita untuk sekarang berada di ranking 120-an, sementara mereka di 80-an. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, pengalinya, multipliernya akan banyak untuk poin kita naik terus ke atas. Tapi kemudian sejauh mana Anda bisa melihat peluang timnas untuk bisa menjuarai turnamen FIFA Series ini? Karena tadi yang disebutkan, kalau dari peserta di grup rasa-rasanya Bulgaria yang kemudian menjadi lawan yang terhitung berat dan kemudian bisa harus diwaspadai. Ya, kita tentu optimis ya, apalagi kalau kita ngelihat tim-tim Eropa datang ke sini perlu waktu untuk adaptasi. Kondisi Jakarta juga siang hari kan panas banget ya, sekarang panasnya luar biasa. Tapi sore ke malam itu hujan, lembab gitu, dan ini pasti akan struggling bagi para pemain-pemain Eropa yang datang ke sini. Memang kalau kita bicara pemain-pemain timnas kita yang dari Eropa kan mungkin udah lebih terbiasa dengan keadaan ini, kondisi ini, tapi bagi pemain Bulgaria mungkin akan jadi challenge juga bermain di GBK, bermain dengan kondisi cuaca seperti ini, dan juga depan dukungan supporter yang kita harap akan kembali memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena terakhir timnas Indonesia bermain di GBK kan ketika kita menang lawan China dan Bahrain, itu juga 1-0. Dan ketika itu, setelah itu timnas bermain di Surabaya, habis itu bermain di Jeddah. Jadi memang November kita nggak bermain di FIFA Matchday. Jadi harapannya para penonton juga akan memenuhi GBK dan memberikan para pemain kita dukungan ekstra, sokongan ekstra, sekaligus memberikan tekanan kepada para pemain lawan ya, yang mungkin saya yakin banget Saint Kitts and Nevis akan jarang ya bermain di stadion berkapasitas 60-an ribu, 70 ribu seperti di GBK. Dan ini pasti akan memberikan tekanan juga bagi para pemain mereka. Jadi saya melihatnya seperti itu. Ada banyak faktor yang akan bermain pada laga nanti, Mbak. Oke, kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan nanti akan terjadi. Begitu kita berharap tentu saja Indonesia tetap berada menampilkan pemain-pemain yang ciamik dan juga penampilan yang ciamik juga. Terima kasih analis sepak bola Bung Firzi Idris telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bung Firzi. Assalamualaikum, selamat pagi. Thank you. Salam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya ada kesuksesan Veda Ega Pratama sebagai pebalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix Moto3. Tak lepas dari dukungan penuh keluarganya di Gunung Kidul, Yogyakarta, terutama dari sang ayah yang merupakan mantan pebalap motor nasional. Kami ajak Anda mengenal lebih dekat kisah pebalap Veda Ega Pratama hingga sukses di kancah balap internasional usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengharumkan nama Indonesia di ajang balap motor Grand Prix, khususnya kelas junior MotoGP atau Motor3. Pada balapan di Moto3 Brasil, Veda berhasil meraih podium ketiga dan menjadikan Veda Ega sebagai pebalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix. Sejarah tertoreh bagi Indonesia di ajang balap motor Grand Prix kelas Moto3. Remaja asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda Ega Pratama meraih juara ketiga di balapan seri Brasil. Hasil ini membuat Veda Ega tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mampu naik podium di ajang Grand Prix. Balapan di sirkuit Ayrton Senna, Veda start dari posisi keempat. Hingga separuh balapan berjalan, Veda sempat tercecer hingga posisi 10. Di lap ke-15, balapan sempat dihentikan usai terjadi insiden yang melibatkan 3 pebalap. Ketika balapan dimulai kembali, Veda Ega tampil lebih berani. Manuver apik di lap terakhir, Veda mampu mengamankan posisi di urutan ketiga dan tak terkejar hingga menyentuh garis finish. Marco Morelli. Become the first rider from Indonesia to ever do it. How much does this mean? I don't know, incredible. Today
race I did really good job. Even before the red flag I struggle in the race to manage the rear tire, but yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you. Dari 2 seri yang sudah berlangsung, Veda Ega mengoleksi 27 poin dan bertengger di posisi 3 klasmen. Pada balapan berikutnya, Veda Ega Pratama akan kembali menguji konsistensinya di sirkuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat. Dan dukungan penuh keluarga di Gunung Kidul, Yogyakarta tentu jadi salah satu modal berharga pebalap Veda Ega Pratama mengarungi kompetisi balapan internasional. Sang ayah yang juga merupakan mantan pebalap motor nasional mengungkapkan bakat Veda balapan sudah terlihat sejak usia 5 tahun di ajang motocross. Veda juga pemberian dari Haji Putra karena Dia adalah Sudarmono, ayah dari pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang tengah jadi pembicaraan setelah mengukir prestasi menakjubkan di ajang Grand Prix Moto3. Pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya rasanya pas untuk Veda Ega, karena Sudarmono adalah mantan pebalap motor nasional. Keluarga Veda Ega Pratama di Gunung Kidul, Yogyakarta, mendukung penuh setiap aksi Veda di ajang balap motor. Sudarmono bercerita, bakat Veda Ega balapan memang sudah terlihat sejak masih kanak-kanak. Sudarmono pun tak ragu untuk menerjunkan Veda di ajang motocross sejak usia dini. Kalau bakat dari Veda sebenarnya dari kemauannya sama mimpinya. Mimpinya itu pertama dulu mimpinya pengen mengalahkan saya sebenarnya. Terus setelah itu mimpinya dia targetin lebih tinggi lagi, dan dari situ mungkin semangat untuk berlatihnya lebih bagus, dan otomatis skillnya dia meningkat terus. Awalnya dia terjunnya seperti apa? Kalau dulu awal terjunnya memang awal terjun di pas kecil itu di motocross. Saya kenalin di motocross dulu, saya lihat minat anaknya dulu, dan dari kecil ya udah juara, alhamdulillah udah juara. Mungkin dulu motivasinya karena saya udah dapat piala, dianya pengen dapat piala itu. Dan skillnya ya memang dari kecil udah kelihatan. Makanya saya support penuh untuk penunjangnya Veda. Dan tempaan demi tempaan di ajang balap motor nasional hingga internasional kini berbuah manis. Veda Ega Pratama berhasil mengukir prestasi di ajang Moto3 Brasil dengan finish ketiga dan menjadi pebalap Indonesia pertama yang bisa naik podium di ajang Grand Prix. Keluarga pun bangga atas prestasi yang berhasil diraih Veda. Tadinya nggak berpikir seperti itu, cuma dari seri pertama di Thailand dia bisa masuk ke 5 besar, itu ada harapan. Terus kebetulan di Brasil ini kan sirkuit baru, jadi semuanya memang belum pernah menginjak di sirkuit itu. Jadi siapa yang adaptasinya cepat aja yang bisa menang. Kalau di Eropa kan kemungkinan udah beberapa yang udah ikut balapan, kalau di situ benar-benar dan dari latihan Veda udah sama sirkuitnya alhamdulillah suka gitu loh. Jadi ada harapan, tapi harapan saya ya paling 5 besar lagi gitu. Tapi dia malah berbukti di podium. Harapan ke depan dari seri Brasil ini mungkin konsisten dulu ya di mudah-mudahan konsisten di 10 besar. Tapi kalau tujuan pertama saya tahun ini sebenarnya pengennya Veda banyak belajar ke sirkuitnya, terus karakter motornya, karena benar-benar baru nih motornya itu berbeda. Iya, ya itu juga mudah-mudahan sekarang kan udah ada jalurnya, ada beberapa sponsor yang Veda. Mudah-mudahan Veda tetap mau belajar lah, nggak cepat puas gitu. Keluarga jadi amunisi sekaligus pelecut motivasi Veda Ega Pratama untuk terus menorehkan prestasi demi prestasi di ajang Grand Prix. Bukan tidak mungkin jika berikutnya Veda Ega Pratama bisa naik podium lebih tinggi hingga jadi juara ajang sekelas Grand Prix Moto3. Ahmadi, Kompas TV Gunung Kidul, Yogyakarta.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memberangkatkan ratusan pemudik yang hendak kembali bekerja di wilayah Jabodetabek. Pemberangkatan dilakukan di halaman kantor Balai Kota Yogyakarta pada Senin pagi. Program Balik Kerja Pasca Mudik Lebaran kembali digelar Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, sekitar 675 pemudik yang hendak kembali bekerja diberangkatkan kembali ke wilayah Jabodetabek menggunakan 15 unit bus. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistiawati, menyebut animo masyarakat terhadap program balik kerja ini terus meningkat. Namun, mereka yang lolos sebagai penerima manfaat balik kerja bareng BPKH adalah para pemudik yang telah terverifikasi memiliki pekerjaan di Jabodetabek. Jadi kenapa kita bikin program balik kerja? Karena kita tahu bahwa setelah Lebaran tadi juga banyak yang mengucapkan terima kasih, matur nuwun Bu, sangunya itu sudah habis. Jadi BPKH menyediakan fasilitas gratis dengan naik bus, kita siapkan kaosnya, kita siapkan makanannya, snacknya, pokoknya semua dan souvenir. Jadi kita siapkan semuanya sehingga mereka tetap happy dan bisa semangat kembali kerja ke Jakarta. Tapi syaratnya memang mereka harus punya kerjaan di Jakarta, jadi bukan cari kerja gitu ya. Program Balik Kerja bareng BPKH ini adalah kali keempat digelar. Apresiasi atas program ini disuarakan anggota Komisi 8 DPR RI, Singgih Januratmoko. Menurut Singgih, program ini sangat bermanfaat membantu keuangan para pemudik ketika hendak balik kerja. Kita dari Komisi 8 DPR RI sangat apresiasi dan mendukung sekali program balik kerja dari BPKH, bareng BPKH ini. Dan saya saksikan teman-teman dari DPR juga menyaksikan bahwa program ini sangat baik, membantu sekali. Tadi saya tanya di bis juga, karena kalau orang balik ke kapas mudik kan udah bawa uang. Nah, ke Jakarta uangnya udah habis sangunya. Mereka sangat merasa terbantu. Ada yang satu keluarga dari 4, kan minimal dia udah meringankan beban 1,5 sampai 2 juta. Dan nanti kita harapkan tadi kita pesannya semangat lagi di Jakarta. Salah seorang penerima manfaat balik kerja bareng BPKH, Ahmadi Fandi, mengaku program ini membantu keuangan dirinya dan 3 orang anggota keluarganya karena bisa berhemat ongkos balik ke Jakarta. Alhamdulillah, ini kan program yang hampir tiap tahun ada ya. Gitu. Jadi kebetulan coba apply, ternyata alhamdulillah bisa diterima juga. Gitu. Kebetulan membantu juga untuk dari segi pendanaan juga ya, karena ini kan ini free. Gitu. Pembiayaan program balik kerja bareng BPKH bersumber dari dana abadi umat yang diharapkan pengelolaannya bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Selain di Yogyakarta, program serupa juga digelar di Solo, Surabaya, dan Lampung dengan target penerima manfaat sekitar 2.700 orang. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, arus balik Lebaran, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cilenyi arah Jakarta terpantau meningkat. Laporan langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, mudik Lebaran ke kampung halaman tentunya bisa dibarengi dengan menikmati kuliner di sepanjang perjalanannya. Jika Anda menyeberang dari Merak, Banten ke Bakahuni, Lampung atau sebaliknya, jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomeyang dan Edwin Chan punya rekomendasi kuliner di Lampung Selatan. Anda bisa menikmati aneka seafood dan juga sambal ulek mentahnya yang nikmat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Hai saudara Kompas TV, sekarang saya lagi ada di Kedabung Barinuk yang ada di Lampung Selatan. Betul, dan kita sedang makan bersama tim liputan Kompas TV. Saudara, yang menarik bukan cuman fresh seafood, makanan laut, tapi juga pemandangan yang luar biasa. Mau lihat kayak gimana? Oke, nah hari ini kita mau langsung lihat makanan apa yang sudah ada di kedai Apung Baninuk. Betul, ini ada ikan kakap bakar. Wah, ini enak banget ya. Bumbu-bumbunya nih,
Wangi banget sih. Udah nggak sabar nih, boleh makan aja nggak? Nanti dulu, masih ada yang lain nih. Masih ada Kita lagi. punya cumi goreng tepung di sini. Ini udah digerogotin karena memang kita datang dalam keadaan lapar. Betul. Nih ya, tuh. Anjing. Dan ini ada udang saus padang. Nggak kalah penting, ada lalapan, ada terong dan juga timun, dan pastinya tahu tempe protein abadi. Betul. Udah nggak sabar langsung makan? Langsung saja kita ambil. Oke, kita cobain dulu pertama ikan kakap bakarnya. Ini kalau tadi kita tanya, ini pakai bumbu khas Makassar. Tuh. Yang dimana ada campuran kunyit, jahe. Jadi memang warnanya kayak agak kuning-kuning gitu. Ya, kita cobain. Enak banget saudara. Kalau aku di sini deh harus pakai sambal. Nah ini katanya sambelnya sambal ulek mentah. Oke. Dicampur dengan cabai rawitnya kalau kita lihat hijau, dan ada tomatnya juga. Jadi ini memang pairingnya pas banget buat seafood. Next kita cobain udangnya. Kulitnya garing banget saudara. Itu berarti artinya fresh. Itu langsung. Kulitnya bisa langsung dimakan. Mbak Nenok, ini kan unik banget ya tempatnya, bisa melihat view pemandangan. Ada apa aja sih yang ada di kedai apung Mbak Nenok ini? Di kedai apung kita ada berbagai macam seafood, olahan seafood, mulai dari udang, cumi, ikan, ada lobster juga, kepiting. Oke, kisaran harganya berapa? Dari berapa sampai berapa? Kalau di ikan harganya kita per ons 10.000 per ons ya. Kalau cumi, udang itu kita per porsi hanya kisaran dari 30 sampai 60. Oke. Wow, mulai dari harga 10.000 bisa menikmati seafood dengan pemandangan Luar biasa nih kayak di biasa belakang ya. nih. Tuh, ada Nah, ditemani kapal, laut biru, gunung yang hijau ya. Mbak Ninok, tapi kalau beli ikannya sendiri di mana sih Mbak? Apakah dekat sini? Oh, kita ada nelayan sendiri. Kita kebetulan tinggal di kampung nelayan. Kita di TPI Muara Pilu. Oh, langsung ya. Kita udah kenyang banget habis makan seafood di kedai apung Mbak Nino. Banget, dan kalau mau tahu lokasinya sudah dekat apa sama Pelabuhan Bakauheni, tuh lihat ada kapal, ada juga ini gedung mallnya, jadi bisa langsung nyetir atau bahkan jalan kaki bisa ya deh. Betul, bisa banget. Bisa menikmati seafood dengan pemandangan seindah ini. Nah, kalau gitu pantengin kita terus di Lampung Selatan. Saya Twin Chan. Saya Vanessa Tumeyang, tim liputan Kompas TV, Lampung Selatan. Kita ke informasi mengenai arus balik, saudara. Arus balik Lebaran, volume kendaraan di gerbang tol Cilenyi arah Jakarta terpantau mulai meningkat. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Cilenyi menuju Jakarta mulai dipenuhi kendaraan. Kepadatan hanya terjadi di sekitar gerbang tol tapi tidak menimbulkan antrian panjang. Pada hari kedua setelah Lebaran, sekitar 39.000 kendaraan tercatat melintasi gerbang tol Cilenyi menuju ke Jakarta. Sementara untuk arus sebaliknya, jumlah kendaraan mencapai sekitar 6.000 unit. Pihak Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk bisa memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol. Kita akan pantau situasi terkini arus balik Lebaran di sejumlah titik pagi ini dengan dua jurnalis Kompas TV. Saudara, ada dari gerbang tol Cilenyi bersama dengan Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian. Dan juga kita sudah terhubung di stasiun Gubeng Surabaya bersama dengan Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi rekan-rekan, saya mau ke Cilenyi terlebih dahulu. Medina, arus balik diprediksi hari ini. Tapi kalau melihat situasi pagi ini di gerbang tol Cilenyi, bagaimana situasinya? Selamat pagi Nanda dan juga saudara, betul sekali untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cilenyi yang mengarah ke Jakarta atau Buah Batu Bandung ini sejak pagi tadi memang terpantau masih ramai lancar normal, belum terlihat adanya kemacetan yang panjang ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan sehingga bagi para pengendara yang ingin mengarah ke Jakarta atau Buah Batu Bandung ini masih dapat melintasi lalu lintas dengan situasi yang normal dan juga lancar. Dan kalau berdasarkan pantauan kami sejak kemarin ini biasanya memang kepadatan terjadi pada sekitar
pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah mulai lebih ramai lagi, yang dimana kepadatan hanya terjadi di gerbang tol Cileunyi saja yang dipicu dikarenakan aktivitas pengendara yang harus tap saldo uang elektronik di gardu tol. Namun begitu pengendara melewati gardu tol, arus lalu lintas kembali lancar kembali. Dan juga kalau dari pihak Jasa Marga ini memang sudah menyiapkan total ada 8 gardu tol, yang dimana 7 gardu tol ini diperuntukkan bagi para pengendara dari Tasikmalaya, Garut, Nagrek, dan juga Sumedang menuju ke arah Jakarta atau Buah Batu Bandung, dan 1 gardu tol ini untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Cisumdawu ke exit tol Cileunyi atau keluar Bandung. Dan juga walaupun kita sudah memasuki periode puncak arus balik yang diprediksikan akan terjadi hingga esok hari Rabu 25 Maret 2026 mendatang, namun kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga sejak pasca Lebaran hari kedua kemarin, ini memang terjadi peningkatan volume kendaraan, namun tidak terlalu signifikan, yang dimana kalau hari Senin 22 Maret 2026 ini ada sekitar 39.000 kendaraan yang melaju ke gerbang tol Cileunyi menuju arah Jakarta dan juga Buah Batu Bandung, namun biasanya normalnya itu ada di sekitar 33.000 kendaraan. Jadi memang terpantau ada peningkatan volume kendaraan, namun memang tidak terlalu signifikan. Dan juga dari pihak Jasa Marga ini terus menghimbau para masyarakat untuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi saat melintasi gardu tol untuk mengantisipasi tidak menyebabkan terjadinya kepadatan di area gerbang tol. Dan juga pihak Jasa Marga ini menegaskan untuk para pengendara tidak beristirahat di pinggir bahu jalan tol, dikarenakan ini juga beresiko bagi faktor keselamatan. Jika memang pengemudi merasa lelah, maka dihimbau untuk beristirahat di rest area atau posko istirahat terdekat, yang dimana kalau dari gerbang tol Cileunyi, rest area terdekat ini terdapat di kilometer 147 yang jaraknya sekitar 24 km atau berdurasi sekitar 31 menit dari gerbang tol Cileunyi jika kondisi arus lalu lintas lancar, Nanda. Oke, memang saat ini masih terpantau landai khususnya untuk arus balik di sana. Tapi untuk sebagai antisipasi, Medina, untuk rekayasa lalu lintas jika memang arus balik sudah melihat adanya volume kendaraan yang meningkat, seperti apa? Ya, Nanda dan juga saudara, hingga saat ini memang belum ada informasi akan diterapkannya sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah maupun sistem rekayasa lalu lintas lainnya. Dikarenakan juga memang hingga saat ini situasi masih terpantau ramai, lancar, dan juga normal. Namun memang untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional, dinamis begitu, dikarenakan harus dipantau lagi melihat bagaimana kondisi di lapangan, sehingga tentu kami akan pantau terus jika memang nantinya akan ada perubahan atau akan direncanakan sistem rekayasa lalu lintas one way satu arah maupun sistem rekayasa lalu lintas lainnya. Namun memang hingga saat ini dikarenakan kondisi masih terpantau ramai, lancar, dan juga normal, sehingga memang masih belum ada penerapan sistem rekayasa lalu lintas apapun, walaupun juga mengingat kita sudah memasuki periode puncak arus balik yang diprediksikan akan terjadi hingga esok hari, Nanda. Oke, di puncak arus balik di gerbang tol Cileunyi masih terpantau ramai, lancar, bahkan cukup landai. Bagaimana situasi di stasiun Gubeng, Denny? Apakah pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan penumpang? Apalagi KAI Daob 8 memprediksi hari ini merupakan puncak arus balik di sana. Ya, betul sekali Nanda dan juga saudara, memang sejak pagi hari tadi suasana di stasiun Surabaya Gubeng ini memang cukup padat oleh penumpang kereta api, terutama yang baru saja tiba di kota Surabaya. Dan dari catatan yang dikumpulkan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, sejak Senin kemarin sudah terlihat peningkatan jumlah penumpang di arus balik Lebaran ini, dan totalnya yakni sekitar 27.000 penumpang tiba di kota Surabaya, sedangkan untuk penumpang yang berangkat jumlahnya sekitar 23.000 penumpang. Dan puncak arus balik di stasiun Surabaya Gubeng ini diprediksi akan terjadi pada hari ini dengan total jumlah penumpang yakni sekitar 49.000 penumpang. Dengan rincian 28.000 penumpang akan tiba di kota Surabaya pada hari ini, sedangkan 21.000 penumpang akan berangkat dari kota Surabaya ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa, diantaranya menuju Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Yogyakarta. Sementara untuk
jumlah tiket yang telah terjual selama masa angkutan lebaran di PT KAI Daob 8 Surabaya ini sudah terjual sekitar 440.000 lembar tiket dari 561.000 lembar tiket yang disediakan sejak tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April mendatang. Sementara untuk jumlah penumpang yang telah terlayani selama masa angkutan lebaran ini jumlahnya sekitar 570.000 orang yang dilayani sejak tanggal 11 Maret hingga tanggal 23 Maret kemarin. Nanda. Oke, kalau dari data memang lebih banyak condong didominasi untuk penumpang yang tiba di Surabaya. Tapi kalau bertanya apa antisipasi dari KAI Daob 8 khususnya untuk menghadapi lonjakan penumpang khususnya untuk arus balik nanti seperti apa, Denny? Baik, Nanda, untuk mengantisipasi adanya peningkatan yang signifikan para penumpang di masa arus balik angkutan lebaran ini, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoptimalkan atau mengoperasikan sekitar 37 perjalanan kereta reguler setiap harinya serta menambahkan 9 rangkaian kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi meningkatnya penumpang di arus balik ini secara signifikan. Selain itu, pihak PT KAI Daob 8 Surabaya juga telah memberikan diskon khusus untuk para penumpang di masa arus balik ini dan diskon tersebut sebesar 30% untuk kereta api jarak jauh, Nanda. Oke, hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik, tapi di gerbang tol Cilenyi tadi masih terpantau ramai lancar, begitupun juga di stasiun Gubeng. Terima kasih atas laporan Anda, Nyoman Denny dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari stasiun Gubeng. Sebelumnya juga ada Medina Andas dan Ganiar Febrian di gerbang tol Cilenyi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Saudara, Selasa pagi ini arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau lancar. Jangan lewatkan laporan langsungnya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi Selasa pagi ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung terpantau lancar. Pada Selasa pagi ini, saudara, di kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni terpantau sejumlah kendaraan roda 4. Meski demikian, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi volume penumpang mulai meningkat, terutama dari sore hingga malam nanti. Pantauan arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Edwin, selamat pagi. Bagaimana pantauan pagi ini di Pelabuhan Bakauheni? Selamat pagi Nanda juga saudara. Kalau kita melihat di sini terpantau sudah ada 1 hingga 3 baris dari kendaraan roda 4 yang memang mengantri masuk untuk menuju ke dermaga eksekutif. Nanti ini kalau kita lihat ini kapal-kapal yang hadir juga masih mengantri gitu ya, karena memang kebijakan dari TBB tidak lagi diberlakukan. Jadi memang kapal-kapal ini akan cukup lama berada di pelabuhan, kemudian untuk menurunkan pengunjung dan juga kendaraan yang dibawanya lalu nanti akan memuat. Nah, itu kurang lebih untuk idealnya sendiri itu membutuhkan 1 jam 15 menit untuk turun dan 1 jam 15 menit untuk naik. Jadi berarti kurang lebih dipercepat jika memang dioptimalisasi itu bisa mencapai 2 jam, Nanda dan juga saudara. Nah, kalau diperhatikan di belakang saya ini merupakan dermaga 1. Memang tempat kendaraan roda 4 dan juga mobil pribadi dikhususkan di sini. Mayoritas memang seperti itu, dan memang berdasarkan kebijakan dari PT ASDP Indonesia Ferry menyatakan untuk dermaga 1 ini dan seluruh dari Pelabuhan Bakauheni itu dikhususkan untuk golongan pejalan kaki, golongan 1 hingga 6A yang bahkan hingga Sumbu 2. Lalu untuk pelabuhan BBJ Muara Pilu nanti yang akan turun di BBJ Bojonegara di Banten, di daerah kawasan Merak maksud kami, itu akan ada di golongan 4B hingga 6B. Ini berarti 3 sumbu atau angkutan besar, bahkan bus-bus besar lainnya. Nah, ini kebijakannya telah diterapkan sejak 23 Maret, yakni kemarin, nantinya akan terus berlaku hingga 29 Maret 2026, itu pukul 23.59. Mengapa demikian Anda dan juga saudara? Karena memang hal itu bisa memecah keramaian di dermaga-dermaga, karena sudah tidak ada lagi
pilihan-pilihan dermaga yang kemudian akan membingungkan dari para penumpang. Dan selain tadi golongan, klasterisasi golongan, ada juga pemberlakuan single ticketing. Ini berarti ada pemerataan harga tiket supaya kendaraan itu tidak lagi kebingungan memilih dermaga dan juga bisa mendapatkan kelas eksekutif atau kelas ekspres dengan harga reguler. Nah, ini bisa diperiksa selengkapnya sebagaimana diimbau oleh ASDP juga untuk pembelian tiket satu pintu melalui aplikasi. Nanda. Oke, kalau untuk sejauh ini prediksi puncak arus balik dari PT ASDP Cabang Bakahuni seperti apa? Dari tanggal 24 informasinya sampai dengan tanggal berapa, Edwin? Dan bagaimana upaya yang sudah disiapkan untuk bisa mengurai adanya mungkin potensi penumpukan kendaraan? ASDP sendiri menentukan untuk prediksi puncak arus balik akan berlangsung mulai dari hari ini tanggal 24 hingga 26 Maret 2026, Nanda dan juga saudara. Ini melihat memang kalau kita lihat datanya sendiri itu bisa bahkan mencapai 100.000 penumpang lebih. Itu baik yang mereka yang ada di kendaraan pribadi masing-masing. Roda 2 memang kemarin cukup banyak, roda 2 yang kemudian dari Merak ke Bakauheni. Nanti kita akan pantau bersama apakah akan sama banyak ya dari Bakauheni ke Merak. Lalu juga yang tidak kalah menarik, data ini memperlihatkan bahwa penumpang pejalan kaki atau mereka yang menggunakan transportasi umum, baik itu bus maupun diantar, itu lebih tinggi pada tahun ini. Jadi ini memang merupakan data yang menarik karena ini temuan dari ASDP juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mengantisipasi roda 4 atau roda 2 atau bahkan angkutan-angkutan besar di pelabuhan masing-masing, tapi juga zona tunggu bagi para pengunjung pejalan kaki atau perseorangan. Dan juga saudara, patut kita cermati untuk angkutan besar ini dibedakan jalurnya karena memang kemarin kalau kita dengar itu ada sedikit kendala. Banyak truk-truk dari logistik yang menunggu hingga 24 jam mengaku seperti demikian. Dan nanti akan ada kunjungan dari Direksi PT ASDP, kami akan kembali mempertanyakan hal tersebut dan solusinya sebagaimana. Terima kasih, Nanda. Oke, singkat saja Edwin, sejauh ini untuk cuaca di sana terpantau seperti apa? Karena BMKG sendiri memprediksi dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 akan ada hujan intensitas sedang begitu ya sampai dengan lebat di beberapa titik, salah satunya di Lampung atau Sumatera. Bagaimana? Atau ada imbauan dari PT ASDP? Pelabuhan Bakauheni sendiri memiliki sejumlah titik untuk kemudian bagi para penumpang itu untuk mengecek prediksi cuaca, perakiran cuaca, Nada dan juga saudara. Tapi kalau kita lihat memang dari pantauan di lapangan sendiri, ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jika kemarin itu terdapat hanya beberapa awan gitu ya, memang cerah berawan, ini hari ini mendung berawan dengan potensi hujan di bagian selatan, utamanya di dekat dari kawasan penduduk dari Lampung Selatan. Jadi cukup jauh dengan pelabuhan, dan kalau kita lihat angin ini bergerak ke arah utara, dan ini kemungkinan besar jika kita lihat dari kemarin itu terdapat rintik-rintik. Mungkin hari ini kalau kita lihat dari perakiran cuaca itu mendung berawan dengan potensi hujan sedikit lebat. Dan kalau tadi saya melihat dari perakiran cuaca yang diberikan oleh GJMLS dari BMKG, Anda dan juga saudara, kita bisa lihat bahwa memang di sini terbukti bahwa berawan dengan keabu-abuan seperti itu. Jadi ini bisa jadi antisipasi juga bagi para penumpang untuk kemudian terutama bagi penumpang pejalan kaki dan juga pengendara roda 2 untuk dapat mempersiapkan seluruh peralatan untuk jas hujan, lalu juga payung, dan tentunya untuk terus menjaga kesehatan di cuaca yang dinamis ini. Nanda. Jurnalis Kompas TV Edwin Chan, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan selalu. Saudara, kita ke informasi lain. Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi tempat liburan favorit keluarga. Banyak atraksi yang ditawarkan. Salah satunya adalah interaksi dengan satwa jinak. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Janifan Prapta akan mengajak Anda untuk merasakan keseruan berinteraksi dengan satwa jinak di Ragunan. Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, kalau kita berbicara Ragunan, ini eksplornya tidak habis-habis begitu ya. Dan salah satunya ini adalah saat ini saya sedang berada di lokasi Taman Marga Satwa untuk anak-anak, dan banyak interaksi di sini. Salah satunya berinteraksi dengan satwa yang sudah jinak. Tadi saya lihat nih ada keluarga yang juga berinteraksi dengan ular sanca. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti. Tadi saya lihat Ibu ini membolehkan ya si Dede buat berinteraksi sama ular gitu. Kenapa nih?
Ya abangnya berani soalnya dari tadi minta pengen foto sama ular, ya udah kita kasih aja. Lagian supaya dia bisa lebih berani juga. Oke. Tadi untuk masuk ke Ragunan sekitar pukul berapa dan taunya ini ada interaksi sama satwanya gimana? Oh kalau untuk interaksi belum tahu sih. Tadi masuk jam 9-an, muter ngelihat ular, dia mau, ya udah kita kasih nggak apa-apa gitu. Habis sudah interaksi sama ular nih, mau ikut interaksi sama satwa lain juga nggak kira-kira? Mungkin kalau anaknya mau kita kasih nggak apa-apa. Oke, selamat menikmati Ibu dan juga Dede. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana ularnya gitu ya. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Janivan Prapta. Ini ular sanca albino. Dan saya mungkin akan mencoba untuk megang ularnya ya Bapak. Oke Bapak, saya mau coba nih Pak. Jinak ya Bapak ya? Jinak nih. Oke. Nah, oke. Mungkin kita sambil wawancara atau juga bincang-bincang ya Bapak ya. Dikalungin boleh Pak? Oke. Beratnya sih Pak? Oh lumayan juga ya, berat ya. Dipegangnya kayak gini aja. Ikutin arah kepalanya dia mau kemana. Oke. Halo, ini namanya siapa Pak? Ini namanya si ganteng. Si ganteng gitu ya. Ini jenis apa Pak? Jenis albino karamel. Albino karamel. Iya. Nah kira-kira ini umurnya udah berapa nih Pak? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Dan kalau untuk makannya ini biasanya tuh dikasih berapa Pak? 3 ayam ekor. 3 ayam. Sekali berapa? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Ini lumayan berat, kira-kira beratnya berapa Pak? Ya 20 kilo. Tapi ini aman ya saudara, ini sudah jinak gitu ya dari kecil. Mungkin Bapak boleh diangkat dulu, berat juga ya Bapak ya. Dari kecil ini sudah di Taman Marga Satwa Ragunan dan ini berinteraksi dengan pengunjung begitu ya. Kalau kita berbicara kalau untuk gimana nih Pak prosedur untuk pengunjung bisa berfoto, mungkin harus membayar apa bagaimana Pak? Ini biasanya bayar per orang 5.000. Per orang 5.000 begitu ya Pak ya. Murah sih, murah meriah. Murah meriah, tapi kita bisa berinteraksi dengan interaksi langsung ular sudah jinak kita. Mungkin ada adik-adik lagi nih yang mau berfoto ya Bapak ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Munir sudah berbincang bersama kami. Silakan Ibu. Oke, siap. Nah. Ini ada adik-adik lagi yang mau berfoto, kita mau lihat begitu ya. Tadi dibilang ini umurnya sudah lumayan begitu dan biasa dikasih makan 3 ekor ayam. Durasinya biasanya untuk seminggu sampai 2 minggu baru dia makan begitu. Rahma Piliang, Janivan Prapta, Kompas TV Jakarta. Kita bergeser ke Jawa Tengah, Saudara. Musim Lebaran kerap diwarnai beragam tradisi. Seperti di Wonosobo, tradisi balon udara Lebaran diterbangkan menghiasi langit. $19 balon udara terbang dan menghiasi langit di Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo. Balon udara berukuran besar meramaikan festival balon udara pada musim Lebaran ini. Balon diisi dengan asap pembakaran terlebih dahulu agar bisa terbang dengan lancar. Kemudian diterbangkan dengan ketinggian 50 hingga 100 meter dan ditambat dengan tali agar mudah dikendalikan. Menurut panitia, festival sengaja digelar agar pecinta balon tidak menerbangkan balon secara liar. Dulu itu kan kita balon mainnya sekali jadi dilepas, tapi karena itu membahayakan banyak orang, pertama dari penerbangan, kedua dari desa, akhirnya dirubah menjadi sebuah event. Eventnya adalah kayak gini, karena ini menjadi kayak Kota Wonosobo itu punya ciri khas. Setiap setahun sekali, waktu musim Lebaran atau arus mudik itu, pasti akan ada festival balon udara. Sejumlah peserta mengaku sering menerbangkan balon udara. Sebuah balon udara membutuhkan waktu lebih dari 1,5 bulan untuk membuatnya. Persiapannya sekitar 1,5 bulan. Itu membuat satu balon itu habis berapa Mas? Kira-kira ya sampai 6 7 juta kan. Tiap tahun. Tiap tahun. Ikut terus. Selain menjadi wadah bagi pencinta balon udara, festival ini juga jadi daya tarik masyarakat sekitar. Mereka berbondong-bondong datang menyaksikan penerbangan balon udara di kaki Gunung Sumbing Sindoro. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah.
Di momen libur Lebaran 2026, sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lebak ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah menikmati keindahan di Pantai Kelapa Warna, yang ternyata ada menara Eiffelnya seperti yang ada di Paris, Prancis. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Hanya dengan Rp10.000, pengunjung dapat menikmati panorama dan suasana Pantai Kelapa Warna, Desa Payaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Selain itu, ada juga spot foto yang instagramable. Seperti background kelapa warna dari bambu, ayunan di tepi pantai hingga miniatur menara Eiffel yang jadi daya tarik wisatawan. Jadi kami menciptakan kreasi-kreasi yang tidak selalu bergantung kepada keindahan alam. Contoh misalkan menara Eiffel sama background kelapa warna yang kami pertahankan dari bambu dan lain-lain seperti ayunan di tengah laut. Mungkin di selatan atau di Lebak Selatan ini baru Pantai Kelapa Warna yang menciptakan arena permainan seperti ayunan yang berada di tengah laut. Salah seorang wisatawan yang datang bersama keluarga sengaja memilih pantai ini lantaran harga tiket yang terjangkau dan menggratiskan untuk anak-anak. Karena di sini itu suasana enak dilihat dan pemandangannya cukup bagus serta banyak spot-spot bagus ya kayak ini gitu. Pengelola pantai menyebut selama libur Lebaran jumlah wisatawan mengalami peningkatan sebanyak 57% dan diperkirakan akan terus melonjak seiring libur panjang ini. Harapannya, wisatawan terus berdatangan ke Pantai Kelapa Warna karena dapat membantu para pegiat UMKM sehingga perekonomian warga dapat meningkat. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Lebak, Banten. Saudara, tetaplah bersama kami, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Anda kembali di Kompas Bisnis, kali ini bersama saya Merita Effendi. Sudah hadir di redaksi Kompas TV, Direktur Utama Patuna Travel, Pak Syamres Fiyadi. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Alhamdulillah. Kita kembali membahas soal haji khusus. Bagaimana Patuna Travel menawarkan beberapa paketnya bisa sesuai dengan perjalanan ibadah dan memastikan bahwa seluruh paket yang ditawarkan Patuna ini sudah berizin dengan kuota resmi yang diberikan oleh Kementerian Haji, Pak? Ya, yang pertama dari produk kami insya Allah sudah membuat sedemikian rupa tidak keluar dari fikih-fikih agama tentang perhajian. Walaupun memang tidak semua programnya mengutamakan sunnah-sunnah, tapi yang paling pokok adalah rukun dan wajibnya. Kalau sunnah memang dalam kondisi yang saat ini tidak seperti tahun 2090 ke bawah, jauh berbeda kondisi lapangan di Arab Saudinya. Sehingga kami melihat bahwa harus ada perubahan-perubahan di mana sunnah tidak kita lakukan dalam program, tapi kami memberi kesempatan bagi jemaah yang ingin melakukan sunnah, kami fasilitasi. Tapi tidak dalam bentuk penjualan, dalam bentuk program di paket-paketnya. Nah, kemudian kami juga punya varian produk yang cukup variatif, sehingga ini bisa menjadi pilihan sesuai dengan daya beli atau kemampuan dari calon jemaah itu sendiri, sehingga punya pilihan alternatif di dalam internal kita sendiri. Jadi one stop shopping sudah ada di dalam, tidak perlu harus shopping window di tempat lain. Oke, Pak, dari pengalaman yang sudah dijalani oleh Pak Tuna, ada penolakan visa seperti itu nggak sih, Pak? Ada kendala-kendala seperti itu nggak sih? Di haji pada dasarnya tidak. Karena haji itu berdasarkan kuota pemerintah Arab Saudi yang sudah disepakati di organisasi OKI, di mana Indonesia mendapat dan seluruh dunia mendapat, seluruh negara Islam di dunia mendapat 1/1000 mil penduduknya. Nah, Indonesia itu mendapat saat ini 221.000
Walaupun seharusnya bisa minta tambahan, tapi melihat dari kondisi ekonomi sepertinya kita berjuang terus untuk mengisi kuota yang 221.000. Hingga sepertinya tahun ini pun kami sepertinya sedang berjuang mempertahankan bagaimana mengisi 221.000 itu sendiri tanpa perlu harus meminta tambahan. Karena logikanya gimana mau minta tambahan kalau kuotanya yang kemarin dikasih itu nggak penuh gitu ya. Akhirnya mempertahankan kepenuhan ini untuk uji coba ke operasional dari Kementerian Haji Republik Indonesia yang baru untuk bagaimana tahun depan mungkin kalau mau tambahan kuota ya silakan. Walaupun ada indikasi perbaikan di mana tahun 2020-30 itu Mr. Muhammad bin Salman akan menaikkan jumlah kuota yang dari 1,5 juta kurang lebih menjadi 5 juta. Sehingga secara otomatis kita tidak minta tambahan, insya Allah pasti ditambah. Sudah dapat. Datang sendiri tambahan. Baik, Bapak, kita berbicara soal mekanisme perlindungan terhadap jemaah. Bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan atau keterlambatan visa atau keberangkatannya, itu seperti apa yang diterapkan? Yang pasti kalau visa sekarang tidak ada istilah pembatalan ditolak. Karena atau ditolak karena tadi selain kuota, kedua dalam sistem IHAD Nusuk ini semua proses untuk bisa mendapatkan visa itu sudah kita lengkapi. Salah satunya perhotelan, maktab Arafah Mina, paket Arafah Minanya, transportasinya, sehingga termasuk asuransi dan segala macam kepentingan yang akan kita selesaikan dalam pembayaran di dalam user IBAN kita dalam IHAD Nusuk ini. Sehingga dipastikan jemaah yang nanti termasuk biometrik dengan paspor di dalam nusuk tersebut harus diupload. Pada saat memang mau visa, semua persyaratan itu harus terpenuhi dulu. Artinya orang yang sudah mendapatkan visa nanti dengan sistem elektronik, itu insya Allah sudah pasti punya hotel, punya transport, punya asuransi dan segala macam. Tanpa harus dipertanyakan lagi. Tetapi kita lihat bahwa di Arab Saudi sendiri, kesiapan tenaga kerja di sana juga tidak 100% mengikuti digitalisasi dari Kementerian Hajinya, karena banyak petugas yang memang di luar Kementerian Haji Arab Saudi juga ikut membantu dalam proses perjalanan operasional haji, hingga masih juga ada yang nanyakan secara manual, padahal kalau dia barcode di kartu nusuk kita itu semua pasti ketahuan ada di sana di dalamnya. Oke, Bapak, kita bicara soal harga ya Pak. Ini kan beragam ya, tidak hanya Patuna, tapi travel haji juga harganya beragam. Setoran awalnya mulai dari 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000 begitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Patuna bisa menjelaskan kepada jamaah tentang perbedaan harga-harga ini Pak? Ya, pada dasarnya harga uang muka itu kita kalau di Patuna Travel minta 5.000 US dollar. 4.000-nya memang kita setorkan ke rekening Menteri Haji melalui bank yang ditampung oleh BPKH atau dikelola oleh BPKH. Sehingga 1.000 dolar itu kami simpan untuk sebagai tanda bukti keikutsertaan jemaah itu di dalam travel kita. Juga untuk kepentingan-kepentingan, misalnya kami suka mengadakan acara pertemuan sebelum 4-9 tahun ini ada keberangkatan, kami suka undang mereka dengan memberikan informasi terupdate tentang perhajian. Itu di luar dari manasik ya? Iya, artinya sebelum manasik tahun keberangkatan kita ada kasih informasi-informasi selain untuk silaturahmi dengan calon jemaah haji kita. Yang membuat komponen biaya paling mahal tuh apa sih Pak? Pertama, hotel. Tergantung pilihan hotel, semakin dia tinggi kelas hotelnya dia semakin mahal. Kedua, tiket perjalanan. Pesawat. Ketiga, ya, Pak? pesawat. Ketiga, komponen paket yang kita pilih untuk tenda Arafah dan Mina. Artinya pada dasarnya fasilitasnya akan mendapatkan. Tapi sekarang ini berubah. Pesawat nomor 3, Arafah Mina nomor 2 mahalnya. Arafah Mina artinya untuk tenda di sana nanti ya Pak ya? Untuk kita berhaji pada saat hari-hari haji itu. Hari-hari Tasrik. Pada dasarnya tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Oke, 5 hari selama puncak haji itu ya, kurang lebih di situ. Berarti fasilitasnya secara garis besar sama, tapi ada perbedaan kelas di situ yang menentukan harga. Karena mereka juga memberikan pilihan, mau yang paling murah, ya nggak yang murah, yang menengah sampai yang atas. Karena yang murah relatif bukan untuk kita, bukan untuk haji khusus, tapi untuk haji-haji pemerintah yang memang dikelola oleh pemerintah negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tapi apakah jamaah mendapatkan kontrak di awal ketika mendaftar? Artinya mereka sudah teredukasi bahwa paket yang diterima akan begini, atau itu ada kontrak tertulisnya nggak sih Pak? Secara tertulis iya, karena pada saat mendaftarkan itu sudah ada formulir, kwitansi, dan kontrak-kontrak serta persyaratan yang ada di dalamnya. Sehingga mereka menandatangani kwitansi itu, pilihan paket, uang, konsekuensi pembatalan segala macam sudah ada di sana semua.
Namun memang harus punya toleransi cukup tinggi kita ini di Indonesia, terutama para calon jemaah haji, di mana pada saat tahun pendaftaran dia mendaftar dengan masa antri sekarang hampir 10 tahun, itu ekonomi berubahnya bisa ada penyesuaian, predictable gitu Mbak. Bisa jadi kursnya naik, bisa jadi, dan belum ada kurs itu turun. Nah, sehingga kesiapan jemaah itu harus direncanakan. Akhirnya dengan pengalaman di tahun setelah pandemi ini, kami bekerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga perbankan, lembaga asuransi untuk mengcover semua ini agar jemaah itu mau menggunakan fasilitas ini untuk keselamatan atau penjaminan pembiayaan sampai dengan keberangkatan. Jadi ada yang dengan tabungan, ada dengan cicilan, ada yang segala macam dengan jaminan emas dan segala macam. Ada semua. Cuma memang sosialisasinya masih belum maksimal. Sehingga mereka daftar tiba-tiba berangkat, kurang. Artinya Pak Tuna juga menawarkan relaksasi yang kayak gitu ya Pak? Artinya misalnya gini, kayak waktu tunggu, misalkan saya mendaftar, kemudian baru akan berangkat 10 tahun kemudian, itu kan jedanya sangat jauh. Pasti biayanya semua penyesuaiannya sangat jauh. Nah, kalau tadi Bapak bilang bisa nabung dulu, bisa ini, bisa itu, artinya itu Pak Tuna mengakomodir itu? Iya, kita bisa bantu itu bekerjasama dengan pihak-pihak tadi, perbankan, finance, atau asuransi. Bahkan tiga-tiganya kita kombinasikan. Produknya ada, teman memang belum tersosialisasi secara maksimal. Karena gengsinya masyarakat Indonesia masih tinggi, tarik-tawarin aku nggak butuh, pada saatnya dia butuh, ya sudah terlambat waktunya dan segala macam. Kalau estimasi kenaikan harganya itu bisa diprediksi nggak Pak? Jadi misalnya gini, kita... Secara pasti sulit. Tapi secara perkiraan kita beberapa travel memberikan ilustrasi minimum setahun itu kenaikan ada yang $1.000, ada yang $500. Tapi tidak pasti antara $500 sampai $1.000. Bisa jadi itu harga bisa stabil. Tergantung kepandaian dari para penyelenggaranya atau travel PHK-nya. Dia bisa nggak mempertahankan harga dengan merubah program-program dan fasilitas yang diberikan. Kan tiket bisa ganti, hotel bisa ganti, program bisa ganti-ganti. Pilihan paket yang mahal kita bisa alternatif yang lebih murah dalam, sehingga harga itu bisa kita pertahankan di harga yang sama. Karena memang kenaikan harga itu tidak melulu dari segi ekonomi dalam negeri, tetapi paling utama adalah kenaikan harga yang ada dibebankan oleh pemerintah Arab Saudi yang sudah mulai menerapkan tax pajak. Yang awalnya tidak pernah ada pajak, sekarang ada pajak. Awalnya hanya 5%, naik 10%, sekarang 20%. Jadi lebih tinggi daripada Indonesia pajaknya di Arab Saudi. Artinya misalnya kalau tadi Bapak bilang estimasinya kenaikan $500 sampai $1.000, kalau waktu tunggunya 5 tahun berarti harus mempersiapkan 2.500 begitu ya, sampai 5.000 untuk itu hanya untuk kenaikan harga saja. Belum pokoknya yang harus disiapkan juga kan. Luar biasa ya. Insya Allah itu ada jalan keluarnya. Nah, mudah-mudahan dengan wawancara ini nanti pihak calon jemaah bisa memanfaatkan apa yang saya sampaikan, informasi dari dengan ya partner yang sudah biasa mereka lakukan. Perbankan silakan perbankan, finance dengan finance-nya, asuransi dengan asuransi. Yang terpenting itu diinformasikan kepada seluruh jadi perencanaan jemaah. Tidak hanya dari segi masa depan tentang pendidikan, tapi perencanaan juga sekarang udah bisa dengan masa depan perhajian. Kalau jemaah Pak Syam nih yang paling muda yang sudah mendaftar, usianya ini jadi syarat Mbak. Di Indonesia ini yang paling muda boleh pergi haji itu undang-undangnya baru nomor 14, 13 tahun. 13 Sebelum nomor 14, nomor 19 tahun 2019 itu minimal 18 tahun dari pengumuman oleh kementerian. 13 tahun itu untuk haji reguler dan haji khusus sama aja? Iya. Artinya dia berangkat itu minimal 18 tahun. Tapi itu nggak masuk akal sebenarnya. Mohon maaf tidak menyalahi yang bikin undang-undang. Kenapa? Karena masa tunggunya aja sudah sekarang jadi rata-rata 26 tahun. Bagaimana 13 tahun bisa berangkat? Betul nggak? Agak jauh ya. Kontradiktif ya. Baik, nanti kita akan juga membahas bagaimana kalau terjadi kondisi darurat selama di Tanah Suci, apa yang akan dilakukan dan yang dijanjikan kepada jamaah untuk supaya tetap merasa aman dan nyaman. Kita kembali usai jeda. Pak Syam, kita
lanjutkan pembahasan nih. Kalau tadi kita sudah membahas soal biaya, kemudian sekarang kita membahas jika terjadi kondisi darurat, misalnya ada yang sakit ataupun bahkan meninggal dunia, bagaimana prosedur yang disiapkan pihak travel? Ya, pada dasarnya kita mengikuti aturan yang ada, terutama di Arab Saudi, karena sakit dan meninggal ini kan adanya di Arab Saudi, tidak di Indonesia. Kalau Indonesia insya Allah relatif mudah dan kita paham. Namun di sana ini kan karena syaratnya atau kondisinya kita kadang-kadang kita belum tahu atau mungkin ada perubahan-perubahan dan bahasa juga. Kadang-kadang kita ngomong pakai bahasa Indonesia nggak mungkin, pakai bahasa Inggris nggak mungkin. Mau tidak mau harus berbahasa Arab. Nah, tidak semua partner atau teman kami mampu untuk bisa berbahasa Arab, sehingga akhirnya kami membawa muta'awif untuk mendampingi menerjemahkan bahasa itu. Itu memang kesulitan kita. Tapi untuk penyelesaiannya itu adalah kewajiban kita. Sehingga sekarang ini istilah istitoah itu sebenarnya harusnya tidak diwajibkan kepada kami di haji khusus. Karena haji khusus itu justru melayani jemaah yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Sayangnya kami diikutsertakan karena dianggap undang-undangnya sama. Oke. Sehingga akhirnya sekarang kami harus mengikuti istitoah kesehatan. Yang semua itu terindukasi di Departemen Kesehatan. Dengan sistem aplikasi dan digitalisasi yang ada di sana. Yang notabene juga nggak siap dengan sinkronisasi ke Cisco Hajj, sehingga akhirnya sedikit ada masalah apabila tidak cocok, apa masalah tidak cocoknya dan seterusnya. Nah, yang paling sering terjadi itu kalau hal sakit itu adalah masalah penyakit bawaan atau apa namanya istilahnya? Komorbid. Pengorbitnya gitu ya. Penyakit gula, kolesterol, darah tinggi, gagal ginjal, stroke. Pada dasarnya kami semua udah lakukan. Cuman memang pemerintah Arab Saudi melihat kok sekarang banyak ya orang tren dari Indonesia pada cuci darah di sana. Karena kemudahan yang diberikan oleh rumah sakit yang memang free dari pemerintah Arab Saudi. Ya kita menggunakan fasilitas yang itu. Karena terus terang aja sejak kemarin pemerintah Indonesia tidak boleh lagi menyiapkan rumah sakit haji untuk jemaah haji Indonesia. Harus mengacu kepada rumah sakit haji pemerintah Arab Saudi. Walau malam kenapa? Sehingga mungkin maksudnya, udahlah ini bisnis kami, jangan kamu ikut campur. Ini udah gratis, kamu mau coba-coba biaya dan segala macam, ya akhirnya membebankan biaya tinggi dan segala macam. Alhamdulillah seperti itu, sehingga kami menggunakan fasilitas rumah sakit umum yang ada di Arab Saudi, sehingga dengan biaya yang relatif nol. Namun apabila meninggal, memang ada prosedur lain, yaitu harus dengan internal G2G. Jadi kami harus mengurus ke konsulat jenderal kita di Jeddah, dan itu udah biasa kita lakukan, hingga akhirnya sampai ke penguburan. Sampai sebelum penguburan itu pemandian di rumah sakit, lalu disolatkan di Masjidil Haram kalau dia di Mekah, dia disolatkan di Masjid Nabawi kalau dia di Madinah, sampai ke penguburan. Kalau di Madinah kita kuburin masih mungkin di penguburan Ma'la di samping Masjid Madinah. Kalau di Mekah udah jauh berbeda karena di Ma'la itu udah penuh, sehingga harus geser ke pinggiran lagi sedikit yang lebih umum, dan kita kuburkan di sana sampai selesai penguburan, sampai surat-surat kematian segala macam yang harus dibawa ke Indonesia untuk kita urus, untuk asuransi, untuk keluarga dan segala macam, semua insya Allah kita bantu dan kita siapkan. Ini menarik Pak, tadi Bapak bilang kalau dulu pelaksana haji khusus ini justru mengakomodir haji reguler yang tidak masuk dalam tidak mental begitu ya di syarat istitoah, tapi sekarang justru juga ikut sertakan. Artinya kan waktu tunggu yang begitu lama, kadang-kadang lansia juga udah tidak mampu untuk haji reguler, jadi larinya ke haji khusus gitu. Kalau pengalaman dari Pak Tuna seperti apa menghadapi hal ini Pak? Ya kami bilang biasa ya. Karena memang kami bahkan di pelayanan kami itu di paket kami bilang kami siap melayani program guide khusus untuk mendampingi jemaah yang memang membutuhkan guide khusus ini dengan kebutuhan khusus tadi. Walaupun tidak khusus, misalnya keluarga aku nggak mau diganggu dengan yang lain, mutawifnya satu, guide khusus sendiri, ya udah silakan. Tapi yang memang membutuhkan pelayanan khusus dalam pengertian kemampuan fisiknya maupun karena ada penyakit, kita memang menyiapkan, tapi memang berbayar. Sehingga akhirnya nanti selalu dikawal sama mereka. Yang dorong dia, yang bantu-bantu segala keperluan ibadahnya dibantu oleh si guide mutawif ini gitu. Kalau travel kan pasti bekerja sama dengan KJRI ya Pak? Pasti. Di sana. Nah, kalau kerja sama dengan petugas haji dari Kemenhaj juga nggak Pak? Ada koordinasinya juga nggak kalau untuk haji khusus? Itu yang kita kasihan ya. Bukan kita nggak boleh.
kalau kita minta bantuan mereka tuh udah luar biasa capeknya, Mbak. Jangankan masalah petugas tadi, masalah pendamping saja. Yang tahun lalu para KBIHU itu mendapat fasilitas 1 petugas untuk melayani jemaahnya setiap 135 jemaah. Bukannya ditambah, tapi malah dikurangi 1 untuk 150 tahun ini. Sehingga artinya bahwa kita perkirakan 135 kenapa tahun lalu? 135 itu hitungannya 45 kali 1 per bis. Dengan asumsi per bis itu ada mutawifnya atau pendampingnya. Nah, kalau cuma 1 pembimbing, bis yang lain siapa yang ini kan? Di dalam bis saja udah masalah. Terus bagaimana pada saat dia mau tawaf ke Masjidil Haram? Pembimbingnya cuma ada 1. Akhirnya mereka melakukan 150 orang dibimbing dan segala macam dengan kemampuan suara yang memang terbatas. Karena kita lihat juga ya jumlahnya sangat cukup jauh pincang ya Pak. gitu. Nah, sementara kami kalau di haji reguler, ini jumlah petugasnya saat ini memang mengambil dari jumlah petugas sebagian. Tapi yang tahun 2025 lalu memohon bantuan pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji. Agar bisa sehingga mendapatkan tambahan. Kalau di kami, di haji khusus, kami include petugasnya di dalam itu. Jadi kami dapat kuota, ya udah kita harus sisihkan ini petugas untuk kita. Tanpa bahkan kita boleh dibilang ya dibilang cukup enggak juga, dibilang lebih enggak juga sih. Ya pas-pasan lah Mbak, tapi dulu memang kami disiapkan berlebih. Hanya sayangnya berlian itu tidak diinformasikan ke kita untuk ditambah isi. Karena selalu di haji khusus selalu lebih sekitar 200 jemaah. Nah itu kita nggak tahu itu. Kenapa kok lebih terus nih? Siapa yang batalin di saat-saat terakhir? Ternyata itu adalah kuota petugas yang tidak terisi oleh petugasnya itu sendiri dan tidak diberikan kesempatan oleh kementerian untuk kepada para PHK untuk mengisinya gitu. Nah kalau sekarang dibatasi 1.100 itu udah dihitung sekian rinci, bla bla bla, dapat sekian. Udah ada perhitungan yang khusus ya? Tanpa ada kelebihan-kelebihan yang terlalu banyak. Iya, betul. Bapak, kita bahas soal asuransi nih, karena kan asuransi ini menjadi penting ya untuk selama jamaah kurang lebih 1 bulan berada di Tanah Suci. Apakah ada asuransi khusus kalau untuk penyelenggara haji khusus? Dan sejauh mana cakupannya untuk jamaah? Kami diwajibkan, dalam undang-undang pun diwajibkan untuk asuransi ini. Namun memang di dalam proses di haji itu sendiri, visa dari umroh maupun haji itu kita juga membayarkan premi asuransi untuk di Arab Saudinya. Namun kami jarang mengklaim untuk hal itu karena kami inginnya juga kemudahan dari pihak asuransi yang ada di Indonesia untuk bisa membantu mengklaim itu. Hanya memang mungkin mereka reimburse. Di reimburse itu baru kita minta diganti di Indonesia. Itu yang tadi saya bilang surat-surat ada kematian, segala macam sakit kita akan bawa ke Indonesia untuk diklaim ke asuransi yang ada di Indonesia. Memang premi yang ditawarkan asosiasi asuransi ini pada saat kita meminta klaim, rasanya dengan kejadian yang ada itu masih belum imbang. Sementara misalnya gini, tiket pulang sama pendampingnya tiket pulang 2 tiket untuk haji itu kurang lebih sekitar 40 juta. Memang rumah sakit semua gratis. Mau sampai operasi apapun, jantung, tulang, segala macam, selalu free. Cuman hotel belum. Jadi antara hotel, akomodasi, meals, sama transportasi pulang, yang di cover itu tidak seimbang jumlahnya. Nah itu yang kita tergantung nanti preminya. Makanya kalau di Patuna Travel, insya Allah kami akan tingkatkan supaya minimal 2 orang satu sakit, 1 pendamping ini bisa pulang dan tercover biaya semua. Nah ada pengalaman tahun 2024 kami nggak tercover. Makanya tahun 2025 kemarin kita tinggikan klaimnya agar tercover itu. Nah kami yang disalahkan gitu. Karena kami nggak mengcover, yang penting karena kewajiban kami hanya mengcover asuransi. Tapi ternyata yaitu ada tiket yang tidak bisa tercover untuk 2 orang dari asuransinya. Ya semoga masalah-masalah kayak gini nanti bisa teratasi dengan baik ya Pak. Yang menjadi permasalahan tadi istitoahnya ya, istitoah yang baru saja. Kenapa kami dimasukkan istitoah padahal kami melayani tamu-tamu atau jemaah haji kita yang memang secara khusus itu memang kita yang siapkan. Baik, terima kasih. Dan ini mempersulit kami terus terang di tahun ini ya. Karena ini itu baru tahun ini berarti Pak? Ya, karena sebenarnya kesulitan bukan di kami, tapi di kesiapan Menteri Kesehatan dengan sistem aplikasinya itu untuk mengistitoahkan yang ternyata juga tidak boleh semua unit
jaringan Menteri Kesehatan boleh mengakses. Diatur sedemikian rupa, kalau di sini harusnya di sini. Jadi akhirnya keterbatasan itu yang mempersulit diri kita sendiri, terutama Indonesia. Ya akhirnya yang rugi adalah dari kita. Sementara ada 11 penyakit yang terdaftar ya untuk syarat istitoah. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Syamres Riyadi untuk waktunya di Kompas TV. Terima kasih, Mbak Mei. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pelarian seorang buron kasus penggelapan berakhir saat hendak mudik ke Lampung. Polisi menangkap pelaku di bus antar provinsi yang ditumpanginya. Rombongan pemudik yang berada di dalam bus menuju Lampung terkejut karena tiba-tiba dihentikan polisi. Bukan karena pelanggaran lalu lintas, polisi ternyata menangkap seorang pemudik yang merupakan buronan kasus penggelapan. Pelaku kabur selama 2 tahun saat terjerat kasus penggelapan di tempat kerjanya hingga merugikan perusahaan puluhan juta rupiah. Pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung, kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Tunuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dan dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bumi Tunuban dan dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Tuku Halidsyah, Lampung Tengah, Lampung. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Dukungan penuh keluarga di Gunung Kidul, Yogyakarta jadi salah satu modal berharga pebalap Veda Ega Pratama untuk mengarungi kompetisi balapan internasional. Sang ayah yang juga merupakan mantan pebalap motor nasional mengungkap, bakat Veda balapan sudah terlihat sejak usia 5 tahun di ajang motocross. Ini motornya Veda juga, pemberian dari Haji Putra. Karena dia adalah Sudarmono, ayah dari pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama yang tengah jadi pembicaraan setelah mengukir prestasi menakjubkan di ajang Grand Prix Moto3. Pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya rasanya pas untuk Veda Ega karena Sudarmono adalah mantan pebalap motor nasional. Keluarga Veda Ega Pratama di Gunung Kidul, Yogyakarta mendukung penuh setiap aksi Veda di ajang balap motor. Sudarmono bercerita, bakat Veda Ega balapan memang sudah terlihat sejak masih kanak-kanak. Sudarmono pun tak ragu untuk menerjunkan Veda di ajang motocross sejak usia dini. Kalau bakat dari Veda sebenarnya dari kemauannya sama mimpinya. Mimpinya itu pertama dulu mimpinya pengen mengalahkan saya sebenarnya. Terus setelah itu mimpinya dia targetin lebih tinggi lagi, dan dari situ mungkin semangat untuk berlatihnya lebih bagus dan otomatis skillnya dia meningkat terus. Awalnya dia terjunnya seperti apa? Kalau dulu awal terjunnya memang awal terjun di pas kecil itu di motocross. Saya kenalin di motocross dulu, saya lihat minat anaknya dulu, dan dari kecil ya udah juara, alhamdulillah udah juara. Mungkin dulu motivasinya karena saya udah dapat piala, dianya pengen dapat piala itu. Dan skillnya ya memang dari kecil udah kelihatan. Makanya saya support penuh untuk ininya, penunjangnya Veda. Dan tempaan demi tempaan di ajang balap motor nasional hingga internasional kini berbuah manis. Veda Ega Pratama berhasil mengukir prestasi di ajang Moto3 Brasil dengan finish ketiga dan menjadi pebalap Indonesia pertama yang bisa naik podium di ajang Grand Prix. Keluarga pun bangga atas prestasi yang berhasil diraih Veda. Tadinya nggak berpikir seperti itu, cuma dari seri pertama di Thailand dia bisa masuk ke 5 besar, itu ada harapan. Terus kebetulan di Brasil ini kan sirkuit baru, jadi semuanya memang belum pernah menginjak di sirkuit itu. Jadi siapa yang adaptasinya cepat aja yang bisa menang. Kalau di Eropa kan kemungkinan udah beberapa yang udah ikut balapan, kalau di situ benar-benar nol, dan
dari latihan Veda udah sama sirkuitnya alhamdulillah suka gitu loh. Jadi ada harapan, tapi harapan saya ya paling 5 besar lagi gitu. Tapi dia malah berebut di podium. Harapan ke depan dari seri Brasil ini mungkin konsisten dulu ya di mudah-mudahan konsisten di 10 besar. Tapi kalau tujuan pertama saya tahun ini sebenarnya pengennya Veda banyak belajar ke sirkuitnya, terus karakter motornya, karena benar-benar baru nih motornya berbeda. Iya, ya itu juga mudah-mudahan sekarang kan udah ada jalurnya, ada beberapa sponsor yang beda. Mudah-mudahan Veda tetap mau belajar lah, nggak cepat puas gitu. Keluarga jadi amunisi sekaligus pelecut motivasi Veda Ega Pratama untuk terus menorehkan prestasi demi prestasi di ajang Grand Prix. Bukan tidak mungkin jika berikutnya Veda Ega Pratama bisa naik podium lebih tinggi hingga jadi juara ajang sekelas Grand Prix Moto3. Ahmadi, Kompas TV Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memberangkatkan ratusan pemudik yang hendak kembali bekerja di wilayah Jabodetabek. Pemberangkatan dilakukan di halaman kantor Balai Kota Yogyakarta pada Senin pagi. Program Balik Kerja Pasca Mudik Lebaran kembali digelar Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, sekitar 675 pemudik yang hendak kembali bekerja diberangkatkan kembali ke wilayah Jabodetabek menggunakan 15 unit bus. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistiawati, menyebut animo masyarakat terhadap program balik kerja ini terus meningkat. Namun, mereka yang lolos sebagai penerima manfaat balik kerja bareng BPKH adalah para pemudik yang telah terverifikasi memiliki pekerjaan di Jabodetabek. Jadi kenapa kita bikin program balik kerja, karena kita tahu bahwa setelah lebaran tadi juga banyak yang mengucapkan terima kasih, matur nuwun Bu, sangunya itu sudah habis. Jadi BPKH menyediakan fasilitas gratis dengan naik bus, kita siapkan kaosnya, kita siapkan makanannya, snacknya, pokoknya semua, dan souvenir. Jadi kita siapkan semuanya sehingga mereka tetap happy dan bisa semangat kembali kerja ke Jakarta. Tapi syaratnya memang mereka harus punya kerjaan di Jakarta, jadi bukan cari kerja gitu ya. Program balik kerja bareng BPKH ini adalah kali keempat digelar. Apresiasi atas program ini disuarakan anggota Komisi 8 DPR RI, Singgi Januratmoko. Menurut Singgi, program ini sangat bermanfaat membantu keuangan para pemudik ketika hendak balik kerja. Kita dari Komisi 8 DPR RI sangat apresiasi dan mendukung sekali program balik kerja dari BPKH, bareng BPKH ini. Dan saya saksikan, teman-teman dari DPR juga menyaksikan bahwa program ini sangat baik, membantu sekali. Tadi saya tanya di bis juga, karena kalau orang balik ke pas mudik kan udah bawa uang. Nah, kan di Jakarta uangnya udah habis sangunya, mereka sangat merasa terbantu. Ada yang satu keluarga dari 4, kan minimal dia udah meringankan beban 1,5 sampai 2 juta. Dan nanti kita harapkan tadi kita pesannya semangat lagi di Jakarta. Salah seorang penerima manfaat balik kerja bareng BPKH, Ahmadi Fandi, mengaku program ini membantu keuangan dirinya dan 3 orang anggota keluarganya karena bisa berhemat ongkos balik ke Jakarta. Alhamdulillah, ini kan program yang hampir tiap tahun ada ya. Gitu. Jadi kebetulan coba apply, ternyata alhamdulillah bisa diterima juga. Gitu. Kebetulan membantu juga untuk dari segi pendanaan juga ya, karena ini kan ikut ini free. Gitu. Pembiayaan program balik kerja bareng BPKH bersumber dari dana abadi umat yang diharapkan pengelolaannya bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Selain di Yogyakarta, program serupa juga digelar di Solo, Surabaya, dan Lampung dengan target penerima manfaat sekitar 2.700 orang. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Jangan kemana-mana, saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Arus balik Lebaran, volume kendaraan di gerbang tol Cileunyi arah Jakarta terpantau mulai meningkat. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta mulai dipenuhi kendaraan. Kepadatan hanya terjadi di sekitar gerbang tol,
tapi tidak menimbulkan antrian panjang. Pada hari kedua setelah Lebaran, sekitar 39.000 kendaraan tercatat melintasi gerbang tol Cilenyi menuju ke Jakarta. Sementara untuk arus sebaliknya, jumlah kendaraan mencapai sekitar 6.000 unit. Jasa Marga mengimbau untuk pengguna jalan bisa memastikan saldo uang elektronik tercukupi sebelum memasuki gerbang tol. Tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri, saudara, situasi Selasa pagi ini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung terpantau lancar. Pada Selasa pagi di kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni terpantau sejumlah kendaraan roda 4. Meski demikian, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi volume penumpang mulai meningkat, terutama dari sore hingga ke malam nanti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kota Batu, Jawa Timur memiliki kue khas untuk merayakan Idul Fitri, yakni kue ladu. Kue jajanan ini dengan cita rasa manis dan juga gurih banyak dipesan warga untuk momen Lebaran. Inilah kue ladu, jajanan tradisional yang berasal dari Desa Gunung Sari, Kota Batu. Kue ladu terbuat dari tepung beras ketan yang dimasak dan ditumbuk, serta dicampur dengan gula. Cara pembuatan ladu juga masih tradisional. Adonan ladu yang sudah halus dijemur lalu di oven hingga mengembang seperti kerupuk. Sri Rahayu, salah satu pembuat kue ladu, bilang ladu memiliki makna langgeng, seduluran, atau persaudaraan yang abadi. Ladu kerap dijadikan hantaran atau disuguhkan saat momen Hari Raya Idul Fitri. Sri menjelaskan dirinya adalah generasi ketiga pembuat ladu. Pada momen libur Hari Raya Idul Fitri, Sri Rahayu cukup kewalahan menyelesaikan pesanan ladu dari para pelanggannya. Maraknya media sosial juga membuat eksistensi kue ladu menyebar hingga luar kota. Tak heran jika pesanan kue ladu ini banyak berdatangan dari luar kota. Peningkatannya nek hari biasa lah mek 10 kilo, nek lebaran 25 kilo kurang. Untuk proses produksinya mulai awal Ramadan atau sebelum Ramadan Bu kayak gini? Sebelum Ramadan. Kalau Ramadan ya nggak mencukupi toh. Wong anu permintaan konsumen itu dari hari-hari mau menjelang Idul Fitri ku meningkat pesat banyak yang peminati. Bukannya mek sekeliling dulu lah mek satu wilayah Batu toh. Sekarang orang mak kenali lah lewat banyak sosmed toh sekarang. Jika di hari biasa Sri memasak 8 kg bahan baku untuk ladu, namun di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Sri bisa memasak hingga 25 kg bahan baku ladu. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Batu, Jawa Timur. Nah, ini bisa dicoba ya menjadi alternatif kalau kita berkunjung ke Batu, Jawa Timur. Biasanya kan kalau Lebaran itu Idul Fitri identik sama kue nastar, kastengel, kue gitu. putri salju. Nah, itu dia. Ini bisa menjadi pilihan. Kue ladu. Tapi mirip sama kerupuk ya? Lebih ke kerupuk. Kalau kita ke kerupuk ya, kerupuk jadi pengen makan bakso. Iya, buat. Wah ya, kalau udah habis Lebaran tukang bakso pada rame. Tukang bakso rame banget. Udah bosan orang makan-makan santan begitu ya. Ada ketupat sayur, ada opor, ada rendang. Aduh, tukang bakso tuh udah pasti laris manis. Lapar Adisti. Lapar ya jadi. Makan yuk. Ayo kita makan yuk. Ya udahlah, tapi sebelum makan kita sudahi dulu Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Adisti Larasati. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.